Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi tapi nggak punya daya kapital. Jumpa lagi di channel Tutor Ember, seorang virtual tutor yang rutin bikin konten-konten tes potensi akademik dan juga video esai. Dan kali ini memang videonya video esai dan temanya sih tipis-tipis aja lah ya, random talks ringan berkaitan dengan berpikir kritis dan rasa syukur karena dalam beberapa atau mungkin banyak konten yang beredar di internet, wacana yang terlihat itu adalah berpikir kritis itu seakan-akan adalah lawan dari rasa bersyukur. Sehingga kalau kita mau bersyukur, jangan kritis. Kalau kita kritis, mesti orangnya nggak bersyukur, mesti selalu ngeluh. Padahal, apakah benar seperti itu? Oke, jadi di sini berdasar perenungan sederhanaku gitu ya, karena ini kali ini aku tag video esainya nggak yang berbasis paper, book, or the other golden references gitu. Jadi berdasar pengalaman ataupun pemaknaanku, kita perlu membedakan yang namanya berpikir kritis dan bersyukur. Bersyukur ini mungkin bisa dikaitkan dengan kata legawa atau kalau di Jawa itu legowo gitu. Berkaitan dengan kondisi di mana hati kita tuh menerima gitulah kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya kita udah belajar materi statistik mati-matian, ternyata hasil akhirnya cuma dapat 7/10 gitu. Sedangkan teman-teman kita yang lain 8,5 atau 9. Dan kita menerima kondisi tersebut. Nah, itu legowo, legawa bersyukur gitu. Tapi apakah ketika kita menerima skor hasil ujian yang tidak maksimal itu kita jadi tidak mengevaluasi diri kan nggak kayak gitu. Memang ada anak-anak atau peserta didik yang tipikalnya males untuk mengevaluasi diri sendiri. Jadi asalkan skornya sudah tuntas dari kriteria kelulusan minimal atau KKM, ya sudah, dia tidak mengevaluasi diri lebih lanjut. Tapi ada juga anak yang di satu sisi menerima, oh ya wis, alhamdulillah aku dapat skor segini. Tapi di sisi yang lain dia tahu, oh ada hal-hal yang seharusnya aku perbaiki. Nah, aku tahu ada hal-hal yang seharusnya bisa aku perbaiki. Itulah berpikir kritis. Jadi jangan membuat dua hal yang sebenarnya tidak saling berkontradiksi secara hakikatnya atau secara esensialnya menjadi berkontradiksi hanya karena perilaku oknum gitu loh. Tolong siapapun ya. Kalau kritis itu berkaitan dengan salah satu pilihan yang kita ambil dalam berpikir dan eh, bereaksi secara logika terhadap suatu premis yang ada. Misalnya ada premis generasi Z mental tempe gitu. Mungkin di satu sisi kita bisa menerima itu dengan bergumam, oh iya ya, aku masih kurang sekuat generasi boomer. Tapi di sisi yang lain, kita juga punya eh, power di saat yang sama untuk di satu sisi menerima kritik tersebut dan di sisi yang lain juga berusaha mengkritisi premis tersebut gitu. Jadi misalnya, oke, premis bahwa generasi Z itu mentalnya tempe itu memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Tapi mungkin kita bisa jadi bagian di dalam kelompok yang Gen Z mental tempe itu gitu. Tapi kita juga bisa mengkritisi balik di saat yang sama bahwa oh itu premisnya bias banget. Itu premis yang dikeluarkan atau diucapkan oleh generasi yang taunya kalau medsos itu hanya Facebook, WhatsApp, Twitter, nggak tahu ada medsos namanya X, Discord, Reddit. Mungkin seperti itu dan seterusnya.
Lalu aku kepikiran juga sih berkaitan dengan berpikir kritis ini mungkin secara sederhana. Ini lebih sifatnya ke common knowledge ya, nggak dibangun berdasar logika sosiologis atau apa. Mungkin ada tapi nggak yang secara eksplisit mengacu pada konsep-konsep teoritisnya sosiologi nggak juga sih. Tapi katakanlah level bersyukur itu dibagi tiga, ada level nol, level satu, level 2. Menurutku ya. Kita pakai sampel atau contoh kasus tuh kita bereaksi terhadap kondisi cuaca. Jadi kondisi cuaca diprediksi oleh BMKG akan cukup fluktuatif, cukup dinamis, agak-agak pancaroba gitulah. Kapan bisa hujan, kapan bisa panas gitu. Sama kayak pacar kan. Kadang pacar bisa nangis, kadang bisa marah-marah, kadang bisa dua-duanya. Ya. Intermezzo tidak penting, tapi whatever. Terkait dengan kondisi cuaca. Orang yang level bersyukurnya ada di level nol ya. Berarti dia hanya ngeluh gitu. Wah, hujan sialan dan seterusnya. Itu contoh yang nggak baik ya. Lalu level satu. Level satu itu mencoba menerima. Entah menerimanya masih dalam kondisi melatih hatinya agar bisa menerima, tidak protes, atau mungkin menerima sepenuhnya bahwa, wah hujan banjir, ya sudah, mau gimana lagi, selesai. Itu level satu. Dan level 2, level yang paling bagus menurutku adalah justru mensyukuri bahwa kondisi hujan itu memang sudah ditakdirkan. Setelah itu kita juga bersyukur bahwa kita punya akal yang menyadari bahwa hujan ini bisa memicu banjir dan kalau banjirnya tidak dicegah bisa menyebabkan insiden yang terjadi di Sumatera sekarang ini. Itu level yang paling bagus. Jadi kita mensyukuri kondisi eksternal yang ada, lalu kita juga sadar dengan kondisi internal kita yang menyadari adanya ketidakberesan di ranah eksternal dari diri kita sendiri tersebut. Sehingga kita cara bersyukurnya yang mensyukuri dua-duanya, mensyukuri oh masih diberi hujan, tapi di sisi yang lain kok manusia yang diberi hujan ini justru menerapkan perilaku-perilaku government atau perilaku eh, public policy makingnya yang tidak baik gitu dan seterusnya. Nah, itu level 2 itu menerapkan pola bersyukur yang paling baik gitu. Jadi mensyukuri akal dipakai untuk berpikir kritis, tapi juga berperilaku secara etis. Enggak yang serta-merta langsung bilang, wah ini hujan sial, aku benci hujan dan seterusnya gitu. Enggak belajar dari hadis ataupun dari ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kemuliaan hujan, tetapi hanya karena bukan hanya di sini dalam tanda petik ya, bukan untuk meremehkan eh, dalil Islami. Eh, tetapi ketika ada dalil-dalil Islami berkaitan dengan hujan, tidak lantas kita menutup mata dari hal yang memang kita diberikan hak atau bahkan kewajiban untuk mengkritisi. Dan sebagai penutup, mungkin renungan yang bisa kita tanyakan ke diri kita masing-masing, ataupun juga kita pertanyakan terkait validitasnya di lingkungan sekitar kita adalah, adakah toxic positivity pada gratitude atau rasa syukur kita? Jangan-jangan kita ketika bersyukur itu masih mengkaitkan paradigma toxic positivity itu tadi dalam bersyukur, sehingga kita ketika dibilang atau disarankan untuk mensyukuri segala takdir, kita jadi menganggap bahwa aktivitas ataupun perilaku bersyukur itu adalah ibadah hati, amalan hati, manajemen emosi yang mematikan nalar kritis. Padahal enggak, bro. Dua-duanya bisa jalan berbarengan. Tapi memang ada juga oknum-oknum yang tidak menjalankan kedua hal tersebut secara proporsional. Sehingga salah satunya jadi ada yang mati. Ibaratnya ya bentuknya adalah ada yang pemikir kritis sampai nggak pernah bersyukur gitu, atau rasa syukurnya jarang banget. Ada juga orang yang serba bersyukur tapi nggak belajar untuk berpikir kritis, ya ada banyak lah. Dan ketika kita tahu bahwa orang lain tidak proporsional, ya alangkah baiknya kita tidak judgmental. Kita
maklum lah gitu kayak kita tinggal di mana sih di negara yang rata-rata IQ-nya kata salah satu menteri enggak kok nggak di bawah nggak 78 kok kayak skornya lebih tinggi dari itu kok tapi kan poinnya tetap aja bocil-bocil zaman sekarang nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa matematika Anda mau bilang apa ketika faktanya seperti itu despite of some research maybe say that we have IQ yang levelnya 78 atau gimana kayak maaf malah seakan-akan menyindir seseorang padahal bukan seakan-akan emang juga sih ya sudah mungkin seperti itu dulu terima kasih semoga video esai yang little bit color ngidol ini bermanfaat kalau nggak bermanfaat boleh di dislike kalau teman-teman ada komplain silahkan komentar kalau suka ya di like dibagikan juga ke teman-teman yang lain dan sampai jumpa di video esai selanjutnya jangan lupa kalau mau request topik video esai atau juga konten-konten tes potensi akademik, monggo tulis saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa cek kolom deskripsi dari video ini. Terima kasih dan salam kognitarian.